Saya diajari dalam kuliah panjang di akademi sebagai seseorang yang melihat dari berbagai sudut, dan saya mungkin melihat sesuatu dari sisi yang tidak banyak orang lihat, yaitu threat analysis. Jadi threat analysis adalah berpikir apa skenario terburuk atau worst skenario dan bagaimana solusinya. Saya melihat Omnibus Law ini adalah menjadi pro BUMN, pro bisnis besar, dan pro foreign direct investment. Maka ketika saya membaca draft Omnibus Law, saya agak terkejut. Ini versi saya nih ya, versi saya. Sekali lagi, bukan salah benar. Semuanya ada resiko dan kita lihat resikonya. Yang saya lihat adalah ada lebih dari 230 kata tentang tanah. Kemudian ada lebih dari 250 kata air. Dan lebih dari 350 kata hutan. Jadi ini urusan Omnibus Law ini jualan tanah air kali lo ya, gitu ya. Itu yang membuat saya agak sedikit maksud lo apa nih nulis kebanyakan air, tanah, dan hutan. Mau jual gitu ya, mau decentralize. Sumber daya alam kita yang seksi ini mau dijual gitu ya. Omnibus Law adalah bukan keputusan ekonomi saja, tapi keputusan politik. Jadi saya pikir saya berusaha untuk melihat dari sisi yang ekonomi saja, jangan melebar ke politik. Karena kita tahu di dalam bernegara, ada 7 pilar bernegara, Ipolek, Sosbud, Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sayang sekali, 20 tahun terakhir, di Indonesia ini agaknya politik mendominasi kehidupan. Jadi mungkin dalam diskusi harian pun di warung, di tempat nongkrong, tempat ojek segala macam, 70% berbicara tentang politik. Siapa calon bupati, calon wali kota, bahkan Anda di Makassar aja bisa ngomongin wali kota Solo gitu ya. Nggak ada hubungannya. Tapi karena memang politik 20 tahun terakhir memang terlalu mendominasi, terlalu parah bagi saya mau mengingatkan bahwa seharusnya kita sebagai insan putra bangsa harusnya membagi rata benar-benar porsinya politik ya sepertujuh, jatahnya ekonomi ya sepertujuh, jatahnya keamanan juga sepertujuh dan lain sebagainya. Ini hanya kalimat awal saya karena saya berjanji kepada generasi milenial dan generasi Z ya, generasi boomers yang usianya 23 tahunan ke bawah saat ini, sahabat semua, para mahasiswa-mahasiswi, Anda adalah generasi yang 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan, Anda adalah yang make a difference. Anda adalah game changers. Anda adalah perubahan. Dan di tahun 2020 ini terjadi yang namanya decoupling. Decoupling adalah keterputusan dari masa lalu dengan masa depan. Jadi teman-teman semua jangan Anda berharap Anda punya old mind akan bisa survive di 10 tahun mendatang. Jadi yang akan survive di 10 tahun mendatang adalah mereka-mereka yang punya new mind, new mindset. Jadi kalau saya udah kepala 5 ini punya old mind, saya pasti kelewat gitu ya. Decoupling artinya keterputusan masa lalu dengan masa depan. Maksudnya decoupling adalah Anda harus mengingat bahwa kalau Anda punya ilmu lama atau pelajaran lama ke depan, it doesn't work. Nah, hubungannya kembali ke Omnibus Law. Jadi saya mau setelah prolog sedikit tadi, saya masuk ke Omnibus Law. Omnibus Law adalah undang-undang ekonomi sapu jagat. Niatnya baik, saya dukung, yaitu untuk meningkatkan cipta kerja. Tetapi sekali lagi, boleh dong mendukung tapi ragu ya, harus fair ya. Coba. Karena saya diajari dalam kuliah panjang di akademi sebagai seseorang yang melihat dari berbagai sudut, dan saya mungkin melihat sesuatu dari sisi yang tidak banyak orang lihat, yaitu threat analysis. Jadi threat analysis adalah berpikir apa skenario terburuk atau worst skenario dan bagaimana solusinya. Kalau kita bisa menerima
hal yang terburuk dan tahu solusinya, maka semua itu jadi opportunity. Jadi kalau para bucin nih di sini kan banyak ya, para budak cinta ini kan. Banyak sekali mungkin Pak. Kalau pasangan Anda terburuk, Anda bisa tahan, nah kawinin aja dia gitu kan. Gitu. Iya Pak. Jadi lihat dulu sisi terburuknya, dan Omnibus Law pun lihat sisi terburuknya. Secara platform ekonomi bernegara, sekali lagi, bukan salah benar. Di dalam platform ekonomi bernegara, mazhabnya saya ini berbeda dengan mazhabnya Omnibus Law. Itu harus dilihat dulu bahwa ekonomi itu ada mazhabnya. Saya kasih contoh ya, ini hanya biar ringan aja nih pelajaran kita. Kalau Partai Demokrat jadi presiden di Amerika, maka regulasinya atau peraturannya atau keputusan kebijakannya adalah heavy on government. Jadi waktu Obama itu ya, heavy on government itu adalah semuanya urusan negara. Jadi contohnya waktu Obama jadi presiden, ada Obamacare, ada banyak lagi paket-paket yang negara yang bergerak. Kalau Republikan yang menjadi presiden seperti zaman Trump sekarang itu heavy on private. Jadi apa-apa swasta gitu. Pajaknya kecil, kemudahan berinvestasi, bank ngasih kuantitatif easing, uang murah, uang mudah, dan lain sebagainya. Kalau di Demokrat yang disebut heavy on government, semuanya government. Buat proyek jalanan, bangunnya government, buat proyek kesehatan, semuanya government gitu ya. Sekali lagi, kalau Republik swasta. Nah, saya ini kalau dilihat mazhab ekonominya adalah heavy on private. Jadi saya mendukung semua usaha swasta. Nah, saya ini artinya less atau tidak terlalu tertarik dengan heavy on government. Jadi karena mazhab kita berbeda, jadi melihat Omnibus Law ini jadi berbeda. Saya melihat Omnibus Law ini adalah menjadi pro BUMN, pro bisnis besar, dan pro foreign direct investment. Sementara di dalam konsep heavy on private sisi saya ya, saya nggak ngajak teman-teman untuk mengikuti saya, adalah heavy on private, tidak terlalu mendukung foreign direct investment, tapi adalah domestic direct investment, DDI bukan FDI, tidak akan pinjam uang, karena basicnya adalah printing money berbasis project gitu ya, dan akan mempermudah swasta, alias BUMN mungkin saya tutup gitu. Ini akan membuat shock karena kita sudah terlalu terpesona dengan sosialis elitis, BUMN dimanja terus sejak zamannya 30 tahun yang lalu. Kenapa dimanja? Karena di seluruh dunia BUMN itu banyak. Di Singapura perusahaan BUMN ada namanya Temasek Group, di Malaysia ada namanya Kasanah. Tetapi keduanya tidak di bawah kementerian. Sekarang ini BUMN Indonesia di bawah kementerian. Artinya kementerian adalah jabatan politik, tugasnya adalah membuat regulasi atau menjadi regulator. Sementara BUMN adalah operator atau yang melaksanakan. Sahabat muda semua Anda bisa bayangkan, Kementerian BUMN adalah regulator dan operator. Dia yang ngatur, dia yang dagang, dia yang untung. Rakyat hanya menjadi pasar. Bagaimana UKM bisa tumbuh? Itu pertanyaannya. Jadi di dalam Omnibus Law, ini membuat piramida yang segitiga tadi mendadak menjadi lancip ke atas. Kenapa lancip ke atas? Karena memang yang foreign direct investment itu adalah perusahaan besar, BUMN adalah perusahaan besar, oligarki adalah perusahaan besar yang diuntungkan. Dan sebenarnya kalau dalam dagang, labor cost itu tidak lebih dari 15% dari gross sales. Kalau semua itu adalah untuk buruh kita, sementara investasi FDI yang masuk adalah semuanya digital atau heavy industry yang menggunakan teknologi, buruhnya juga nggak banyak-banyak banget. Buruhnya adalah high skill labor, pasti dia import. Jadi buruh yang Anda maksud
wahai penulis Omnibus Law, saya pertanyakan, ini buruh yang mana yang Anda maksud? Apakah yang 7 juta per tahun lagi nganggur sekarang, dan yang setiap tahun 3 juta angkatan kerja datang itu bisa Anda serap? Kalau yang masuk 1.000 perusahaan aja, paling jauh Anda cuma ambil 100 ribu, bagaimana bisa 10 juta? Itu yang saya pertanyakan. Jadi Omnibus Law harus menjelaskan pertanyaan seperti kita ini, karena menurut saya Omnibus Law adalah sosialis elitis yang diuntungkan. Jadi hanya kaum atas saja yang diuntungkan, dan juga kapitalis elitis, hanya elitis yang diuntungkan, alias perusahaan besar, sekali lagi, perusahaan multi internasional, oligarki, dan BUMN. Nah, UKM bagaimana? Oh ya, di Omnibus Law UKM cukup ada hal yang positif, yaitu membagi 3 macam resiko. Jadi yang low risk, medium risk, dan high risk. Yang medium risk dan low risk itu tidak perlu izin, tetapi perlu pendaftaran. Ini terobosan, saya akui, saya salut gitu ya. Tetapi masalah UKM, kalau Anda wahai penulis Omnibus Law, masalah UKM itu bukan perizinan, Bapak. Masalah UKM itu yang paling banyak adalah funding, nomor 1, pembiayaan. Nomor 2 adalah masalah market, pemasaran gitu. Yang ketiga baru masalah SDM, manajemen gitu ya, getting things done through other peoples, itu adalah masalah di UKM. Di mana pasal Anda yang akan menolong funding tadi gitu ya? Gimana pasal yang akan menolong marketing tadi, how to sell. Sementara UKM Indonesia ini mengadopsi atau menyerap 97% angkatan kerja. Kalau Omnibus Law hanya fokus di perusahaan besar, itu hanya 3% saja yang dapat cipta kerja. Jadi ini jangan-jangan kata-kata undang-undang cipta kerja jadi hanya propaganda gitu ya, jangan gitulah. Ini yang saya mau bilang bahwa oke, kita bantu sekarang. Begini kalau mau bantu. Saya melihat teman-teman semua tolong baca. Anda jangan sebagai anak muda, mahasiswa, pelajar, baca itu fardu ain bagi saya. Bacalah itu isinya Omnibus Law, jangan katanya-katanya. Maka ketika saya membaca draft Omnibus Law, saya agak terkejut. Ini versi saya nih ya, versi saya. Sekali lagi, bukan salah benar. Semuanya ada resiko dan kita lihat resikonya. Yang saya lihat adalah ada lebih dari 230 kata tentang tanah. Kemudian ada lebih dari 250 kata air. Dan lebih dari 350 kata hutan. Jadi ini urusan Omnibus Law ini jualan tanah air kali lo ya, gitu ya. Itu yang membuat saya agak sedikit, maksud lo apa nih nulis kebanyakan air, tanah, dan hutan? Mau jual gitu ya, mau decentralize. Sumber daya alam kita yang seksi ini mau dijual gitu ya. Maksudmu? Aku nanya aja, Anda yang jawab sendiri, wahai penulis Omnibus Law dengan niatanmu. Sementara 3 tahun terakhir saya berbisnis digital dan cukup banyak. Anda tahu Santara untuk fundingnya, Dinaran untuk pembiayaan dan lain sebagainya. Kata-kata digital cuma ada 11 dan financial inclusion tidak ada. Anda bisa bayangkan. Tahun 2030 Jack Ma, Warren Buffett, Bill Gates pernah mengatakan semua bahwa tahun 2030 atau 10 tahun dari sekarang 80% produk di dunia adalah produk yang dibuat oleh UKM yang go digital dan go global. Sekali lagi, 80% produk di dunia di tahun 2030 ke atas adalah produk UKM yang go global dan go digital. Kalau Omnibus Law berpikiran tentang future, maka financial inclusion atau ketermelekan akan keuangan, pembiayaan, funding, finance, hedge fund, apapun namanya tentang keuangan tadi, dan digital informasi, digital teknologi, ini semua harus ada di Omnibus Law. Kalau 11 kata-kata digital dan tidak ada financial inclusion, bagaimana kita berdaulat? Padahal ujung-ujungnya kita kan mau cari fulus, mau cari tenaga kerja kita, mau dapat skill, mau dapat impact. Bukan mau sekedar meninggikan GDP.
gitu ya. Nah,